Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bapak. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Yes. Alhamdulillah ya, kita semua masih diberikan kesehatan anak-anak. Walaupun kita semua juga tahu di masa pandemik ini kita dituntut untuk selalu menjaga kesehatan dengan protokolnya. Yaitu ada 3. Yang pertama adalah apa, Wida? Memakai masker, Pak. Iya, hebat, Wida. Kemudian yang kedua, coba Adel. Oh ya, Nia, bagus, mencuci tangan. Mencuci tangan ya ketika kita sudah bepergian atau ingin masuk ke suatu tempat, mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer ya. Iya, Pak. Dan yang ketiga adalah selalu menjaga jarak. Ya, jadi kalau kalian mau bermain atau tinggal di suatu tempat, jaga jarak kalian dengan teman-teman kalian. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di rumah ya. Pembelajaran daring. Artinya kalian itu belajar di rumah didampingi atau dibimbing oleh orang tua atau oleh saudara kalian dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Semangat hari ini. Semangat, Pak. Semangat, Kak. Bapak juga mengingatkan, sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kita harus selalu berdoa. Ya, coba hari ini yang pertama kali tadi masuk Google Meet itu adalah Atin ya. Ya, siap. Bisa bikin doa ya, Tin ya? Siap. Ya. Rajin, Atin. Baiklah rekan-rekan semua, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Pak? Ya, terima kasih ya, Tin. Ya, Pak. Hai. Halo. Halo. Ini kita akan belajar tema 5, yaitu tentang wirausaha. Subtema 2, usaha-usaha di lingkungan sekitar pembelajaran pertama ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian akan mampu mengidentifikasikan posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, kalian akan mampu mengklasifikasikan tentang benda-benda magnetis dan non-magnetis. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti kalian akan mampu untuk mengisi atau membuat teks daftar riwayat hidup dengan benar. Nah, coba kalian amati, ada 3 gambar ya. Gambar yang pertama ini ibu sedang apa ini anak-anak? Menjahit. Kemudian yang kedua gambar apa ini? Toko jualan. Oh ya, Pak. Toko yang jualan alat-alat tulis ya. Dan yang ketiga adalah Ojek, Pak. Ojek. Kalian pernah melihat usaha-usaha yang ada di lingkungan kalian selain dari gambar tadi? Ada, Pak. Pernah banyak. Ya, coba. Samping rumah saya ada tukang kue, Pak. Ya, bagus nih ya, tukang kue. Kemudian Fotokopi, Pak. fotokopi. Nah, apa lagi? Saya ada tukang gula, Pak. Tukang Yang gula, buat gula, ya, Pak, macam-macam ya. Nah, usaha-usaha tersebut menggunakan barang-barangnya atau cara mendapatkan barang-barangnya. Nah, seperti gambar tadi ya. Gambar tadi itu ada seorang ibu yang menjahit, anak-anak. Yang menjahit pakaian. Nah, yang digunakannya apa? Mesin, Pak. Mesin jahit, betul, Irma. Mesin jahit ya. Nah, Kain, Lainnya, mesin. Pak. kain, mesin. Benang. Benang, Pak. Jarum, iya, bagus. Meteran, masih dan lain-lain ya. Ternyata dari dalam negeri, dari luar negeri, ya, cara mendapatkannya. Nah, Disebut kegiatan apa ya? Dari dalam ke luar negeri dan dari luar ke dalam negeri. coba kita amati sekarang ya. Ada tayangan tentang ekspor impor. Sama dijelaskan satu-satu. Nah, lihat kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Apakah kegiatan ekspor impor itu? Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Barang-barang yang diekspor itu terdiri atas 2 macam, yaitu minyak bumi dan gas alam. Kemudian yang kedua non-migas. Selanjutnya, barang-barang ekspor Indonesia yang berupa minyak bumi dan gas alam adalah hasil pertambangan seperti timah, batu bara. Kalau yang non-migas, yaitu hasil pertanian, hasil perikanan, kemudian hasil hutan, dan hasil industri. Nah, Indonesia itu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Tadi disebutkan ada hasil pertanian, hasil pertambangannya ada. Yang di lingkungan rumah, hasil pertanian yang diekspor oleh Indonesia ke luar negeri, yaitu ke negara-negara ASEAN, apa saja contohnya? Sawit, ya sawit. Kayu, Pak, kayu.
Kayu. Oh iya. Kayu untuk bahan mebel ya, Pak. untuk bahan lemari, meja. Iya, Teh. Iya, teh, bagus, Adel, ya teh. Nah, barang-barang yang diekspor dari Indonesia ke ASEAN itu ternyata banyak. Salah satunya adalah di belakang sekolah kita ya, ada hasil karet. Nah, tetapi rupanya hasil karet tersebut tidak mampu diolah begitu saja oleh negara Indonesia. Karena harus apa? Harus memerlukan sebuah teknologi. Dengan apa? Yaitu dengan mesin. Nah, Indonesia kekurangan atau tidak mampu membuat dan memproduksi hasil mesin tersebut. Dengan cara apa coba Indonesia mendapatkan mesin tersebut? Beli, Yaitu Pak. dengan cara beli, betul, beli. Dari mana belinya, Irma? Dari luar negeri. Malaysia mungkin. Malaysia sama. Dari Thailand ya, dari Vietnam. Nah, untuk mengolah karet, membeli sebuah mesin untuk memproduksi karetnya. Nah, proses pendatangan barang atau jasa dari luar negeri ke Indonesia itu dinamakan impor ya. Kalau ekspor luar negeri, sedangkan impor adalah mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri untuk ke dalam negeri. Nah, yang kedua, anak-anak, setelah tadi kalian menyimak ketiga gambar, ada gambar tukang mesin jahit, yang kedua adalah alat tulis ya, toko alat tulis. Nah, ini penjual ATK ya. Nah, ini tokonya. Suatu hari ayah mengajak adik untuk berbelanja keperluan sekolah. Di dalam toko tersebut, adik melihat banyak sekali alat tulis dan keperluan lainnya. Coba sebutkan. Itu Satu saja ada yang mana? pensil, Kemudian yang lainnya, Pulpen. pulpen, ya. Nah, Buku, dari Pak. gambar, ya buku ya. Dari gambar yang tadi kalian lihat, ternyata ada salah satu yang ditanyakan oleh seorang anak kepada ayahnya, yaitu penghapus magnet. Nah, apa sih penghapus magnet itu? Anak bertanya, ya apa magnet itu? Nah, magnet, ada yang tahu kalian magnet apa? Yang suka nempel, Pak. anu soknya, Pak. Nempel ke kulkas. Yang saling terkenal. Nah, ya, di rumah ada ya. Di kulkas, Pak, Ada. nempel. Ya. Nah, Ada, Pak. magnet. Kita simak ya videonya. Benda magnetis dan non-magnetis. Magnetis. Benda magnetis adalah benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet. Kita lihat benda-benda non-magnetis. Benda non-magnetis adalah benda-benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik magnet. Nah, untuk memperdalam materi tentang magnet, Bapak sudah menyiapkan LKPD ya, sebuah percobaan. Kalian nanti di rumah dicoba magnetnya, nanti mencari ya dengan orang tua kalian, kemudian benda-benda magnetis dan non-magnetisnya kalian kumpulkan. Nanti petunjuknya ada di LKPD, kemudian di pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil dari percobaan. Yang ketiga apa gambarnya tadi? Gojek ya, Pak. Ojek, Pak. Ojek. Ojek. Coba dibaca satu orang. Nah, Saya, Pak. ya boleh. Ojek online adalah layanan transportasi ojek yang dapat kita akses melalui gadget ataupun smartphone kita. Setiap pengguna transportasi ojek online kini dapat membuka aplikasi khusus ojek online di gadget atau smartphone kalian untuk dapat terhubung atau mengakses ojek online. Ya, Pak? Ya, terima kasih. Dengan hadirnya ojek online, ternyata masyarakat kita itu tertarik untuk bekerja sebagai tukang ojek online. Masuk ojek online itu adalah membuat atau menulis daftar riwayat hidup anak-anak. Coba apa saja yang ada dalam daftar riwayat hidup? Terus apa itu pengertian daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup adalah sebuah dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang. Nah, kalian perhatikan dulu ya. Apa-apa saja yang ada dalam daftar riwayat hidup. Nama, Pak, ada nama. Nama, kemudian ada jenis kelamin, Tempat tanggal lahir. tanggal lahir, Status. Ada alamatnya ya. juga. Alamat, Nomor HP. kewarganegaraan, Kak. agama, nomor HP ya, email. Nah, ini adalah identitas diri. Nah, yang kedua ada pendidikan formalnya ya. Nah, ada pendidikan formal. Orang tersebut sekolahnya di mana? Dari mulai SD,
ke tingkat SLTP, SMK, dan seterusnya. Kemudian ada riwayat pengalaman berorganisasi. Ada seperti organisasi di sekolah ya, itu OSIS, termasuk. Pak, OSIS. Kemudian OSIS ya, sama OSIS juga. Kemudian di kepemudaan boleh. Yang terakhir adalah identitas minat dan bakat. Sudah jelas ya minat dan bakatnya, ada yang membaca, menulis, bisa olahraga juga, kesenian juga, dan seterusnya. Nah, Nyanyi, Pak. ya nyanyi. nyanyi, bisa nyanyi juga. Kegiatan wirausaha. Tentang wirausaha ya, berhubungan dengan ekspor impor ya, Impor, ya. Terus tentang magnet tuh, Pak. tentang magnet ya, benda-benda yang mengandung magnetis dan benda-benda non magnetis ya. Terus Yang ketiga adalah identitas diri, Pak. identitas diri ya, formulir daftar riwayat hidup. Bapak ingatkan, kerjakan tugas LK-nya dan soal-soal evaluasinya yang akan Bapak share ya lewat Google Classroom. Kemudian kalian juga boleh melaporkannya melalui WhatsApp grup kelas 6 ya. Ya, Pak. Anak, akhirnya pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, selamat berjumpa lagi ya di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri, kita tidak lupa juga diakhiri dengan doa ya. Oleh Wida, coba doanya oleh Wida ya. Ya, siap Bapak. Teman-teman, sebelum pembelajaran berakhir, kita berdoa terlebih dahulu dengan cara membacakan hamdalah bersama-sama. Alamin. Terima kasih, sampai jumpa anak-anak. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Sampai jumpa.